The Honorable Dr. Nur Arifah Drajanti. Thank you very much, Ibu, for being here with us, accompanying our students of Research Instrument and Data Analysis class. We are going to be delighted to hear how to analyze qualitative data from Ibu, from Dr. Nur Arifah Drajanti. We can call you Ibu Arifah. Okay, everybody. Yeah. All right. Shall we start? I think, yeah. Ibu Arifah, the floor is yours. Okay. Okay, Ibu Intan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Intan, and also the students of UEE. Yeah. Okay. This is a Saturday. Is it not holiday? Is this Saturday? No, Ibu. This is Tuesday. Tuesday. Iya ya. Oke. Sampai lupa loh, Bu. Yeah, okay. So today I would like to share, we can discuss also about how to create the instruments and also how to analyze the data for the qualitative research. Are you seven semester students? Masih 6, Miss. Oh, yeah. Okay. So, but this next semester is 7. Is it that right? Yes, exactly. Yeah. So, do you have the idea to write your thesis? Yes. Okay. Yeah. So we can also discuss about the topic. Yeah. Can we start now, Ibu Intan? Yes, Ibu. Yeah. Maybe I can. Would you mind to share the share screen? Yes. I have checked the multiple participants. Okay. Thank you. Okay. Can you watch the slides clearly? Yeah. Yep. Yes. Mm-hmm. Okay, thank you very much. Okay, everybody. So this is qualitative data analysis. Okay, what is qualitative? So this is related to the research. Is that right? Ya, saya mungkin campur-campur, Ibu Intan boleh ya? Boleh Ibu, bahasa Indonesia juga boleh. Ya, karena konsep ya, sehingga sometimes it is difficult to understand. Yeah, this is a qualitative data analysis. So this, gimana? You can continue, Ibu. Oh ya. Oke, ya. Ini adalah qualitative research is sometimes defined as interpretative research. Ya, jadi kesulitan kualitatif sama kuantitatif sulit mana? Kualitatif. Kualitatif. Dua-duanya susah. Ya, dua-duanya susah kalau kita tidak menguasai sebenarnya. Ya, jadi terutama kalau misalnya yang kualitatif, khusus kualitatif karena hubungannya dengan interpretatif. Nah, so all research requires interpretations, and in fact, human behavior requires interpretations minute by minute. But interpretative research is investigation that relies heavily on observers defining and redefining the meaning of what they see and hear. Nah, ini yang perlu kita cari terus, qualitative research, jadi berdasarkan investigasi. Nanti kita akan lihat bahwa how many interviews that needed for the research, how many observations that we needed for research, for qualified research. Okay, so this is the characteristic of qualitative research. Sudah diajarkan belum? Ada mata kuliah kualitatif research ya, Bu Intan? Ada educational research, kemudian ada research instruments juga, Ibu. Oh ya. Sepertinya yang sudah diajarkan yang grounded theory, kemudian fenomenology, kalau sepertinya itu yang di educational research. Baik.
So this is the characteristic of qualitative research, natural setting. Jadi apa yang terjadi ya itu gambarannya seperti itu. Ya jadi tidak ada seperti treatment dan sebagainya. Ya apa adanya itu biasanya digambarkan, biasanya di apa ya namanya ya diinterpretasikan ya. Kemudian this is related to human instruments ya, human instruments ada juga yang textbook ya. Bahwa bukan hanya human instruments tetapi juga buku textbook itu bisa, video bisa, terus apa lagi ya, lagu bisa ya, ini bisa menjadi qualitative research. Utilization of tacit knowledge. Tacit knowledge apa tacit knowledge? Jadi kumpulan dari pengetahuan yang ada, kemudian diinterpretasikan menjadi suatu pemahaman yang boleh baru, boleh itu menjadi inovasi dan atau sesuatu yang unik, ya. So then this is using qualitative methods, purposive sampling. Misalnya boleh nggak? Misalnya datanya cuma satu orang, boleh nggak? Boleh. 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 Boleh Boleh. atau tidak? Boleh. Atau satu lembar lagu gitu? Boleh? Boleh. Boleh. Ya, jadi jangan khawatir, insya Allah nanti risetnya jangan yang cari susah-susah ya. Jangan cari yang susah-susah, kalau bisa mudah, cepat, dan manfaat. Nah, ini yang perlu dicari. Oke, next. Inductive data analysis. Jadi ambil data dulu, namun perlu juga membekali dengan teori. Kenapa seperti itu? Teori untuk apa teori? Kalau untuk riset? Memperkuat argumen atau mensupport hasil data kita. Oke, untuk membuat argumen dan mensupport data kita. Kemudian apa lagi manfaatnya? Itu di bab berapa? Pertama, pertama kedua. Iya, pertama dan kedua. Ada lagi? Di bab berapa lagi? Bab 4 hasil. Bab 4, ya. Bab 3 ada nggak? Bab 3 mau sendiri. Bab 3 Ada. Ada yang terkait dengan research methodology, ya. Oke. Kemudian emergence design, jadi desainnya itu apa ya namanya ya bervariasi, ya. Grounded theory, jadi bisa juga ini kalau untuk S1 terlalu susah ya, grounded theory ya. Jadi harus mencari teori baru, no, ya. Jadi apa namanya mendeskripsikan saja sudah cukup, ya. Kemudian negotiated outcomes. Jadi masing-masing pendapat A dan pendapat B, pendapat C itu berbeda-beda. Tergantung pada perspektif apa yang kita potret. Ya. Salah satunya adalah case study reporting mode. Ya, salah satunya. Nanti kita akan lihat jenis-jenis kualitatif research. Okay, so this is a literature review taxonomy of objectives. Ya. Kita ada di mana ini? Ya, sebenarnya semakin naik ya, the highest level synthesize ini lebih paling sulit ya. Jadi di sini lowest level. Ya, biasanya kalau untuk S1 ini ada di summarize and analyze ya. Untuk S2 evaluate, sometimes going to synthesize ya. Nah, S3 ini biasanya di sini. Nah, ini derajat antara S1, S2, S3. Nah, di sini lowest level, summarize, describing, understanding, kemudian knowing. Nah, untuk analyze itu bisa applying biasanya menggunakan seperti classroom extended research ya, itu bisa menggunakan applying and using ini. Oke.
Nih, receiving, the lowest level, passively reviewing the informations. Without this level, no understanding of the literature can occur. Kemudian responding, actively participating in the literature review process. The reviewer not only passively reviews the information, but also react to it in some way. Nah, ini biasanya kalau sudah di responding itu ada di bab 1 ya, di bab 1 seperti misalnya kita mencari research gap, kemudian membuat summary, oh penelitiannya tentang ini seperti itu. Ya, itu ada di lowest level, ada di bab berapa itu ya? Bab 1 ya, di bab 1, bab 2 itu ya ada di situ. Kalau responding itu ada di mana? Ada di bab 4. 3. Bab 3 atau 4. Ya, nanti kita lihat lagi ya. Biasanya kalau untuk responding itu di bab 4. Mengapa demikian? Disinilah sudah mulai apa? Ada argumentasi. Oh, ternyata hasil riset saya itu sama dengan risetnya ini hasilnya. Oh, ternyata hasil riset saya ada perbedaan. Apa perbedaannya? Nah, di sini. Ya, itu sudah responding. Ya. Saya hanya menjelaskan mungkin sekilas saja. Nah, kalau yang sampai evaluate, kemudian synthesize, ini terlalu berat ya. Nah, nanti dipelajari kalau nanti lanjut kuliahnya. Oke, next. Ini map. Nah, ini introduction ya. Saya mengulang kembali. Mengapa? Karena kalau hanya, kita mengulang lagi ya. Di introductions itu apa saja? Introduce and explain the problem. Ya. Misalnya masalahnya apa? Ada yang sudah punya ide? Apakah selalu berawal dari problem? Ada nggak yang misalnya, oh saya itu pengen meneliti ini karena unik, bukan problem gitu. Ada juga, Miss. Ya, ada juga ya. Contohnya apa? Contohnya, Miss. Kenapa? Ya, unik itu kemudian coba dieksplor, ya. Kemudian explore the importance of the problem. Penting nggak sih ini sebenarnya dimunculkan gitu? Keunikannya itu penting nggak sih dimunculkan? Nah, ini mulai ya. Kemudian yang langkah ketiga adalah describe the synthesis of relevant scholarship. Nah, ini related to teori. Ada nggak teori yang mendukungnya? Ya, teori apa yang mendukung ini? Ini pakai konsep apa? Ini pakai teori apa? Siapa pendukung teori? Siapa yang menggunakan konsep itu? Nah, seperti itu. Kemudian state hypothesis and correspondence to research design of a problem. Ini menggunakan research metodologi apa? Mungkin yang cocok pakai case study, yang cocok pakai apa lagi ya? Deskriptif, ya. Terus apa lagi? Classroom extend research, atau apa lagi? Menggunakan apa? Coba yang sudah dikenal, kualitatif. Naratif study. Naratif study, ya, naratif study, naratif inquiry. Sudah ada ya skripsi tentang naratif inquiry? Atau naratif study sudah ada belum di UI? Sudah, Miss. Sudah ya. Siapa yang mau ambil naratif? Itu asik loh itu. Jadi asik banget. Jadi saya alhamdulillah hampir setiap pembimbing saya itu kalau nggak case study itu saya arahkan ke naratif inquiry. Kalau bisa naratif inquiry ya sudah jalan dengan naratif inquiry itu. Ya, asik sekali. Ya. Oke, so this is jenis sumber teori. Ya, ada referensi umum, ada sumber utama, primary sources. Ya, kemudian ada secondary sources. Ya. Nah, sumber utama itu apa? Sumber utama, primary sources. Ini biasanya ada di writing nih.
Ada yang masih ingat? Primary sources? Nih, laporan penelitian yang dilaporkan sendiri oleh penelitinya. Contohnya adalah jurnal hasil penelitian. Secondary sources apa? Buku teks, ya. Kemudian apa lagi? Koran, majalah itu termasuk juga secondary sources. Ya. Nah, ini kalau adik-adik ya, adik-adik bisa lihat di sini. Sudah biasa ya ambil jurnal di sini? Sudah. Sudah. Sudah, Miss. Ya. Sudah tidak boleh pakai yang Google Scholar. Sudah tidak boleh pakai yang Prosedia, meskipun itu Taylor and Francis, ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ya, jadi sumber-sumber ini insya Allah terpercaya. Ya. Oke, next. Ya, nah ini ya kualitatif. Which qualitative approach best fits your research needs? Ya, ini explore the life of individual. Ini pakai naratif research. Ya. Ada mahasiswa saya satu itu meneliti tentang dirinya sendiri. Jadi pada saat PPL, ya, pada saat PPL itu buat diary. Nah, diary-nya itu, kegiatannya itu yang menjadi data penelitiannya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Terus boleh nggak misalnya, Bu, saya tuh punya pengalaman buruk saat itu punya apa itu namanya, nilai saya itu academic writing saya nggak lulus misalnya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Asal satu didukung dengan teori yang menguatkan. Ya. Next, understand the essence of the experience. Ya. Nah, ini fenomena. Fenomenanya apa ya sekarang ya? Kira-kira apa yang terjadi sekarang fenomenanya? COVID-19. COVID-19, ya. Nah, kalau COVID-19 apa yang diteliti? Online. Ya, belajar online, ya. Nah, nanti kalau nggak salah semester 7 udah PPL ya? Ada PPL nggak? Ada. Ya. Ngajarnya pakai apa? Langsung atau virtual? Zoom. Miss. Kurang tahu tuh, Miss. Oh, belum tahu ya? Tahu. Iya ya. Gimana Bu Intan? Virtual atau offline nih ngajar PPL? Kalau dari persetujuan tiap-tiap sekolah mitra untuk virtual, Ibu. Nanti platformnya bisa, kalau sekolahnya ready pakai Zoom, kalau sekolahnya yang belum ready pakai WhatsApp biasanya. Oh iya iya iya. Menarik ini ya. Ya. Jadi adik-adik juga bisa kalau misalnya belum punya ide, pakai itu, pakai kegiatan kelas virtualnya, ya. Jadi bisa menjadi ide untuk menulis risetnya. Kemudian develop a theory. Nah, ini bukan S1, ya. Kemudian ethnography research boleh tetapi kecil banget, micro ethnography, ya. Kemudian develop an in-depth description and analysis of case or multiple cases, ya. Ini menggunakan case study, ya. Boleh nggak nanti misalnya pakai case study? Boleh. Boleh nggak pakai narrative research? Boleh. Yang tidak boleh pakai apa? Grounded. Terutama grounded. Ya, terutama grounded dan juga phenomenological research ini boleh, tetapi agak sedikit berat. Etnografi boleh nggak? Boleh, tapi yang micro. Ya, misalnya kan PPL cuma sedikit kecil, cuma 2 bulan ya. Cuma 2 bulan itu di potret yang kecil sekali. Boleh. Oke, pengumpulan dan analisis data. Kira-kira untuk riset Anda nanti, kan sudah punya banyak yang punya ide ya, itu menentukan wujud dan jenis data. Sudah belum?
kira-kira kalau saya pengen dapat data ini, data yang saya harus dapatkan apa saja gitu. Sudah belum? Belum ya? Belum. Ini biasanya lulusnya berapa semester, Bu Intan? Kalau di mata kuliah yang ini, Bu, yang Research Instrument Data Analysis, mereka dikelompokkan gitu, Bu. Kemudian di masing-masing kelompok itu sudah ada yang interview, ada yang observasi, ada yang textbook begitu. Kalau kelulusannya dengan kurikulum yang baru ini ada buka prodi, Bu, join sama kita di sini. Halo, Miss Irma. Ya, menyusup, Bu. Iya. Bu Irma. Jadi angkatan tahun 2015 itu sudah 8 bulan, Bu. 8 bulan sudah lulus. 8 Kemudian semester? 8 bulan ya, 1 semester lebih sedikit ya. Oh iya, baik. Nah, yang 2016 pas 1 semester sudah Baik, selesai. iya. Jadi untuk menentukan wujud dan jenis data yang dibutuhkan apa? Misalnya hanya interview saja, ya interview saja sudah cukup, ya. Jangan banyak-banyak. Ini harus pakai survei, harus pakai apa itu namanya? Pakai apa lagi ya? Pakai survei ya terutama ya. Kebanyakan tuh mahasiswa itu harus pakai survei seperti itu. Padahal sebenarnya nggak perlu gitu. Ya, kemudian bagaimana observasi kalau online? Nah, berarti harus di kelas itu, di kelas virtual itu, ya, atau kelas online. Ya, menentukan sumber data. Ya, menentukan sumber data kalau misalnya orang ya siapa yang bersedia untuk menjadi partisipan, ya. Tidak lupa untuk meminta consent form, ya. Consent form untuk apa? Supaya lebih apa ya namanya? This is a ethical code, ya, ethical code, research ethical code, ya. Jadi kalau ini ada consent form, ada ya di UI ya Bu ya, ada consent formnya ya. Barusan belajar itu, Bu. Iya, sama Bu, sama. belum merata, tetapi kita sudah harus memulai. Ya. Kemudian menentukan cara pencatatan data. Nah, ini jangan hanya diingat saja, ya. Kalau misalnya belum bisa mencatat, berarti harus pakai video, ya. Kalau misalnya langsung ya. Tetapi kalau misalnya, oh tadi kok kayaknya kurang ini ya, nah nanti ditambahkan. Menentukan teknik pemeriksaan keabsahan data dan menentukan teknik analisis data. Teknik analisis datanya pakai apa? Harusnya sinkron supaya kita mendapatkan hasil yang optimal. Ya, jenis data menurut asalnya primer sekunder tadi sudah saya sampaikan. Jadi primer itu dari penelitinya, ya. Kalau sekunder itu seperti textbook, kemudian apa lagi? Koran, majalah, terus website, ya. Websitenya pun harus dilihat dan dicek apanya ke absahannya, ya. Iya. Nah, ini sumber data ya, adik-adik. Jadi berdasarkan tempat peristiwa, berdasarkan artefaknya, partisipannya, dan tempatnya. Kenapa seperti ini? Nanti ini untuk membantu kita dalam coding. Oh, peristiwanya ini, tanggalnya ini, tempatnya di sini, berapa menit interviewnya, seperti itu. Berapa menit pembelajarannya, berapa menit guru itu memberikan informasi di kelas seperti itu. Artefak apa artefak? Hasil karya, ya, tulisannya murid-murid, ya, terus apa lagi? Video, ya, itu artefak. Terus apa lagi? Recording suara, ya, termasuk foto, ya, itu juga termasuk. Jadi foto-foto itu jangan dilupakan, ya.
Kemudian partisipannya, oh partisipannya ini Arifah berarti tulis A gitu. Kalau Bu Intan tulis I misalnya, seperti itu. Ya, jadi harus benar-benar teliti. Namanya penelitian ya. Penelitian berarti dari kata teliti ya. Benar nggak sih? Kemudian tempatnya, ya tempatnya di mana misalnya apa itu namanya di sekolah atau di online atau di chat ya di chat seperti itu harus dicatat juga. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Baik, saya lanjutkan. Ini teknik pengumpulan data, analisis artefak, pengamatan, wawancara, fokus group discussion. Ya, boleh nggak datanya dari sini? Boleh. Ya, fokus group discussion. Ya, jadi seperti interview tapi bersama-sama. Biasanya kalau fokus group discussion itu ada expertnya. Misalnya PPL gitu ya. Fokus grupnya berarti siapa aja? Murid-murid. Murid. Siswa. Ada murid, siswa, terus apa lagi? Peneliti, ya mahasiswa, terus apa lagi? Guru. Guru pamong, ya. Terus habis itu dosen? Dosen pembimbing Dosen lapangan. pembimbing. Dosen pembimbing, ya. Terus di sini bisa juga angket, ya. Angket itu ya sekilas saja untuk mengetahui mungkin seperti apa ya? Sekilas tentang situasi itu. Kemudian pemberian tes. Nah, ini tes juga bisa masuk dalam data. Baik tes sebelum maupun sesudah. Ya. Analisis artefak tadi apa saja tadi? Di foto, Foto, video, video, suara, audio. Terus apa lagi? Hasil karya. Ya, hasil kerja. Ya, terus misal apa lagi ya? Rekaman. Ya, di online itu juga termasuk artefak ya. Ada refleksi tertulis terbimbing. Ini apa ini refleksi? Jadi kadang-kadang di akhir itu ada seperti refleksi, namun ada poin-poin yang diminta untuk ditulis. Misalnya, apa sih kesulitannya belajar research metodologi, ya? Apa yang menjadi apa yang Anda pelajari dari refleks dari pembelajaran selama 1 semester ini, seperti itu. Ya, jadi refleksi. Jadi seperti mengingat-ingat apa yang terjadi yang sudah lalu dan lain-lain. Lain-lain tuh ya banyak ya data-data ya termasuk sebenarnya artefak itu. Ya, proses pengumpulan data. Jadi di sini ada pengamatan, ada wawancara, ada analisis dokumen. Nah, apakah semuanya harus dimasukkan semuanya? Tidak. Ya, jadi yang data primer apa dulu itu yang ditentukan. Ya, misalnya data primernya apa? Wawancara. Yaitu utama. Ya, utama pegang dulu tuh. Kemudian di coding. Kemudian apalagi data yang lain? Data yang lain untuk apa itu sebenarnya? Misalnya pengamatan, kemudian apa lagi? Dokumentasi, artefak itu untuk apa? Untuk mendukung dan memvalidasi apa? hasil Interview. Hasil interviewnya. Oh, ini ternyata ini benar loh kayak gini gitu. Ini loh data pendukungnya seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Jangan semuanya dimasukkan gitu. Karena yang mainnya itu harus pegang dulu. Yang lain-lain itu adalah tambahannya. Baik. Lanjut. Nih proses interaktif pengumpulan dan data analisa data. Setelah pengumpulan data, kemudian analisa data. Ya. Setelah dikumpulkan analisis data. Ini
Di saat analisa data ini, biasanya mahasiswa itu lama sekali tidak konsul. Kenapa? Ini Nah, ada yang barusan sidang kualitatif ini Bu, mungkin ada. oh ya, boleh. Kenapa, yo? Boleh ya Bu ya saya menyampaikan ini ya, karena biasanya di sini itu lama sekali. Ya, mengapa? Mbak Dinda, ada Mbak Dinda. Dinda, Miss. ya, ditanya sama Bu Arifah, kenapa pas data analisis itu lama sekali? Kalau sepengalaman saya, Miss, karena saya kemarin kualitatifnya itu observasi, jadi harus ngulang ininya, rewatching videonya, terus nanti rewrite, terus nanti gabungin lagi, terus diolah lagi sama pasin sama komponen-komponen yang ada gitu, Miss. Ya, jadi memang lama ya. Itu satu. Yang kedua, alasannya mengapa lama? Malas pasti ya, Miss. Yes. Ya Ini kan, jujur iya aja, betul. Miss. Itu betul ya. Sudah males. Malesnya kenapa? Karena bingung harus diapain dulu. Benar. Ya, harus diapain dulu. Terus kalau tanya sama dosennya, ya udah baca buku aja sendiri gitu. Tapi kalau UI enggak ya, di kampus enggak ya. Ya. Jadi kebanyakan itu mahasiswa mandek di sini, analisis data. Ini harus diapain ini? Saya tuh punya data banyak banget terus habis itu mau diapain gitu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya kerjain, Miss, tapi lambat-lambat gitu. Kayak Betul. tetap harus ada progres tiap harinya gitu. Ya, itu yang mahasiswa rajin ya seperti itu ya. Kalau nggak rajin ya sudah ya, jadi ditinggalkan saja. Terserah nanti menunggu sampai limit waktu yang ditentukan oleh universitas. Tidak boleh ya, sayang waktunya ya. Jadi sebisa mungkin lulus secepat mungkin dengan menjadi yang terbaik ya. Jadi setelah data itu dikumpulkan, itu terus di coding ya, dikategorisasikan dulu Ding. Dikategorisasikan. Oh, ini masuk ke video. Oh, ini main data. Oh, ini sekunder data. Ya. Jadi mana yang interview? Oh, ini dulu yang dikategorisasikan. Ya. Kemudian setelah dikategorisasikan kemudian masih ingat Mbak Dinda? Sorry, Miss, gimana? Habis dikategorisasikan terus Di coding. coding. Ya, Iya. di coding itu diberikan tanda supaya nanti kita kalau mencari itu lebih mudah. Ya, setelah coding kemudian Coding abis itu nanti kita bikin tema. ya, tematik ya, tematik. Ya, setelah tematik Baru bisa ambil data yang pas dari tema tersebut. Abis itu nanti kita bikin resultnya. ya. Coba kita lihat ada beberapa hal yang mungkin kita miss di sini. Ya. Ini tadi ya. Nah, ini sebelum ke situ, sebelum nanti kita lanjutkan, ini ada seperti ini, wawancara, pengamatan, analisis dokumen, FGD, tes, refleksi tertulis, terbimbing, dan lain-lainnya. Ini namanya field notes. Ya, field notes. Field notes ini seperti apa ya, catatan seperti itu. Kalau di UNS, Bu Intan, ini ditanyakan pertama kali saat ujian. Ini transkrip itu ya Bu Arifah ya, proses Proses transkrip bisa, tapi bukan hanya itu Bu. Jadi seperti ada tambahan-tambahan catatan dan sebagainya. Ya, namanya field notes. Ya, jadi apakah semua data ini harus diambil semuanya? Tidak. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan riset kita. Field notes ya. Lanjut.
ini teknik pemeriksaan keabsahan data. Tadi setelah ada data, ya itu ada prolong engagement. Kira-kira ada nggak ya yang nggak jelas? Misalnya pada saat kita observasi, itu kok tadi tuh kayaknya saya nggak begitu jelas ya, gurunya ngapain gitu. Nah, itu ditanyakan di prolong engagement ini, yaitu diteruskan. Ya, jadi dengan bertanya kepada gurunya, Bu, tadi kira-kira itu menjelaskannya sekitar 10 menit, apakah benar? Gitu. Jadi prolong engagement. Jadi engage with our participants. Kalau partisipannya guru ya dengan guru, kalau dengan temannya ya dengan temannya, ya. Kalau dengan murid dengan muridnya, kalau dengan buku dengan siapa dong? Kalau buku? Gimana Miss kalau di buku? Kalau partisipannya buku gimana? Yang textbook mungkin. Yang teks Ya, ya. Neneng ada Neneng Herbie. Ya, Ya, Miss. coba Neneng. Dilihat lagi. Oh, dilihat lagi Bu Arif. Ya, Dilihat lagi, dibaca lagi. Kalau udah mentok, Penulisnya. bisa dengan tadi penulisnya. Ya, kalau penulisnya juga mau jawab. Atau dengan gurunya, ya, bisa dengan guru, ya. Bu, kalau pengajaran pakai buku seperti ini tuh bagaimana dampaknya? Seperti itu bisa juga. Prolong engagement. Ya, persistence observation. Jadi seperti observasi gitu ya. Satu kali kok kayaknya benar nggak ya? Kok kayaknya saya nggak dapat data apa-apa ya di observasi gitu. Kemudian observasi lagi. Ya. Kalau nggak dapat lagi, observasi lagi. Nggak dapat lagi, ada COVID. Gimana coba dapatnya data? Gimana coba kalau sudah seperti itu? Mungkin ada yang pengalaman kena COVID itu waktu penelitian? Mbak Vira ada di sini, Mbak Safira. Kemarin ambil datanya waktu COVID ini, Bu. Oh Ya, iya. Miss. Gimana pengalamannya? Jadi kemarin itu saya ambil data dari video record yang ada di Prodi. Video record kelas apa sih kemarin material development. Ya, jadi ngambil datanya dari video yang sudah di-record sama tutor. Baik. Cukup nggak? Cukup, 2 video cukup. 2 video. Waktu itu belum COVID ya? Belum online ya? Sudah COVID. Oh, sudah COVID ya? Iya, sudah COVID. Iya. Makanya kan bingung nih ngambil datanya gimana karena kelas kan sudah online semua. Kemudian disarankan Miss Intan suruh tanya ke tutor yang biasanya ngisi kelas MatDev. Apakah ada video recordnya? Terus kemudian kebetulan ada, jadi saya menggunakan datanya dari situ. Ya, jadi tidak ada alasan tidak bisa ya. Jadi selalu bisa. Alhamdulillah sih Bu Intan keren banget. Jadi bisa memberikan solusi ya. Baik, jadi observasi terus-menerus ya. Tetapi kalau misalnya sudah cukup ya sudah jangan terlalu lama. Bagaimana dengan online? Ya melalui online observation. Member check. Ya, member check itu dengan misalnya dengan setelah ditulis, kemudian habis itu ditanyakan kembali. Jadi setelah dicatat jangan didiamkan saja. Apakah benar seperti ini ceritanya? Apakah benar seperti ini datanya? Ya, jadi dengan partisipan juga bisa member check. Peer debriefing, ya. Peer debriefing ini hampir sama ya, jadi mungkin mencari seperti diskusi gitu. Ini kok kayak gini ya, seperti ini bagaimana, seperti itu. Ya biasanya dengan konsultannya biasanya. Bu, saya mengalami kesulitan ini, Bu, datanya cuma sedikit sekali, bagaimana ya caranya, seperti itu. Ya. Kemudian triangulations, ya itu, jadi seperti member check ya, seperti member check, tetapi
bolak-balik seperti itu. Jadi triangulation terus-menerus dicek keabsahannya bahwa ini sudah benar-benar benar ini datanya sudah sah. Referential adequacy ini apa? Reference seperti expert ya, kepada expert itu ditanyakan ya. Kalau sempat ya biasanya ini S3 gitu baru menggunakan ini. Negative case analysis. Jadi ini seperti kayak argumen, tetapi kalau begini bagaimana? Ini yang memang agak itu yang tingkat atas ya, yang analisis negatif itu. Oke, prinsip analisis data, ya. Ini ada 3, ya. Analisis on the spot. Analisis data dilakukan di dalam setting bersamaan dengan saat peneliti mengumpulkan data. Jadi biasanya observasi ya di sini. Kemudian interaktif, analisis dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain di dalam setting, seperti mengajukan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, dan mencatat data. Interaktif, jadi ada kegiatan yang bersamaan. Cyclical, analisis dilakukan berulang-ulang dan berkesinambungan dalam siklus yang berbeda-beda sampai semua pertanyaan utama penelitian terjawab. Ya. Jadi seperti berputar, cyclical ya, cyclical itu apa, berputar terus. Ini terus. Oh ternyata arahnya ke sana begitu. Nah ini adik-adik biasanya kalau yang kualitatif ini menggunakan ini ya, data collections, ya, data collection, kemudian data condensation. Data condensation apa? Kalau zaman dulu itu reduksi data ya, jadi data-data yang tidak bermanfaat itu dihilangkan. Kemudian lanjut ke data collection, kemudian ke data display. Data display itu setelah semua, ada semua, setelah dianalisis, setelah di coding, setelah di tematik, kemudian dihubungkan dengan teori, kemudian data display. Nah ini penting sekali, kenapa? Ada juga setelah analisis data, itu bingung lagi, mahasiswa tidak datang lagi. Ya, kenapa? Ini gimana cara nulisnya, Bu, bab 4? Itu. Biasanya begitu. Ya. Data display ini membantu dalam penulisan finding. Ya, jadi di bab 4 bagian finding, ya, data display. Ya. Selanjutnya dari data display itu lanjut ke discussion. Nah, ini contohnya, adik-adik. Ini data mentah. Ya, ini kebetulan topiknya tentang bagaimana kesulitan menulis skripsi. Ya, bagaimana kesulitan menulis skripsi. Ya, ini data mentahnya. Salah satu jawabannya mahasiswa itu gini. Tantangannya itu yang pertama dulu saya sempat bingung, topik apa yang akan saya pakai. Lalu dosen tersebut, maksudnya dosen kita semua mengarahkan, apakah kamu punya pengalaman seperti mengajar atau pengalaman apapun yang berhubungan dengan pendidikan? Terus saya ingat saya punya pengalaman mengajar saat PPL dan dosen pembimbing menyuruh saya untuk bercerita secara singkat. Setelah saya bercerita, dosen pembimbing berkata, kenapa tidak ambil naratif inquiry saja yang berkaitan dengan PPL kamu tadi yang mungkin salah saya ceritakan tadi ya. Nah, dari situ saya merasa, oh iya ya, karena pengalaman sendiri saya jadi menguasai dibandingkan kalau saya milih atau nyari-nyari sampai bingung. Untung pengalaman sendiri itu bisa jadi penelitian kita. Nah, ternyata dari ini, data ini masih ada yang kurang. Nah, ini tadi yang dinamakan field notes tadi. Ada perlu data tambahan, ya. Jadi data tambahannya apa? Memastikan tentang apa aja sih pengalaman mengajarnya itu. Apakah yang mau
dipotret tuh apanya? Oh, ternyata di sini ada menyusun RPP, ada strategi mengajar, dan perasaanku ketika mengajar. Nah, tuh. Nah, ini tambahannya. Nah, ini field notes. Jadi, meskipun ini kalau nggak salah interview ya, ini interview. Jadi interview pertama dapat ini, dapat data mentah. Terus habis itu, oh, kok ada yang kurang ya, ngajar apa ya? Oh, ternyata ini pengalamannya. Jadi difokuskan ke mengajar dengan menyusun RPP, strategi mengajar, dan perasaan saat mengajar. Oh, ya. Nah, ini data reduction. Data reduction itu berarti yang penting-penting saja. Jadi yang penting-penting difokuskan ke situ. Ya. Jadi ada 3 ya di sini ya. Ada menyusun RPP, strategi mengajar, dan perasaanku ketika mengajar. Bu Intan, ini diajarkan belum ya? Mereduksi data gitu? Kalau mereduksi datanya udah sih Bu, kayak data tambahan itu juga sudah. Cuma belum dibuat dengan tabel seperti ini. Jadi kemarin. Ya bebas sih, ya. Tapi ini lebih apa ya? Jadi lebih kelihatan mana data mentah, kemudian di sisi mana yang perlu di follow up, kemudian mana yang direduksi gitu. Kemarin tuh Mbak Dela kayaknya Bu, itu waktu interview guru dengan misbehave students. Nah, dari data mentah kemudian diinterview lagi gitu. Nah, itu berarti input datanya seperti ini ya Bu ya nanti ya. Jadi. Ya, bisa ke bawah, bisa ke samping. Jadi ini field notes ini Bu, yang dinamakan field notes. Ya, sebenarnya kalau di UNS belum diajarkan Bu. Jadi pada saat menulis skripsi baru diajarin gitu, karena mungkin waktunya sedikit sekali gitu ya. Untuk research metodologi itu kan harusnya kan sampai 8 SKS ya itu sebenarnya. Iya Ibu itu. Iya. Kalau yang di kami itu masih belum ada kategorisasinya seperti ini Bu. Coba apakah boleh di-share Bu? Oh boleh. Mbak Vivian, ada Mbak Vivian? Ya, Miss, ada. Iya, Mbak Vivian boleh di-share screen hasil interviewnya kemarin? Iya, saya buka doc dulu ya, Miss. Boleh. Ya, silakan. Ini Mbak Vivian ngajar di itu Bu, Rosbat Secondary College itu Bu. Oh, sudah mengajar? Kalau sekarang ngajar di LT itu Bu sepertinya. Oh, iya. Ini saya share screen, Miss. Ya, silakan. Dulu di Australia ya mengajarnya ya, Mbak Vivian. Iya, Miss. Cuman PPL 2 minggu aja kok. Keren. Itu sebenarnya dibuat naratif keren banget itu Bu Intan ya. Itu buka prodi ada Bu. Ya, ini interview transkripnya Mbak Vivian. Ya. Ke bawah mungkin. Oh ya, transkrip ya. Jadi yang tadi saya masuk field notes. Ini bentar ya. Oh, salah. Oh ya. Jadi masuk field notes ya. Ya, nah seperti ini Bu penampakannya yang biasa kami pakai. Jadi nanti di sini masuk coding dengan simbol itu Bu. Misalnya di komponen dari teori apa, kemudian komponennya apa saja, nah nanti baru di coding di sini. Tapi belum kelihatan ini follow up
questionnya, walaupun sudah melakukan ini kayak kemarin. Iya, iya. Kalau memang ada, boleh aja sih Bu sebenarnya nggak masalah. Cuma mungkin di sini field notes ya. Jadi field notes itu seperti kayak tambahan catatan dan sebagainya. Oh ini kurang datanya. Jadi setelah itu ditambahkan lagi. Jadi masih data mentah seperti itu. Data mentah, kemudian data tambahan, kemudian masuk ke reduction, data reduksi. Baik, terima kasih Mbak Vivian. Ya, sama-sama, Miss. Sudah lulus ya? Belum, masih tenang. Mudah-mudahan ya, segera. Amin. Terima kasih, Miss. Baik, lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Tadi Bu, data apa? Data tambahan yang field notes tadi. Ya, data tambahan ini ya. Nggak bisa. Oh. Ini ya, data mentah. Kok nggak bisa ya? Sudah lihat, Bu, yang besar atau masih kecil-kecil nih? Sudah cukup terlihat Ibu ini. Sudah cukup. Mungkin ya. Jadi ini adalah data mentah, data tambahan. Ini modelnya yang interview, ya, model yang interview. Ini baru awal banget. Kemudian nanti saya perlihatkan lagi data coding. Ya. Kalau kami begini Bu, ada questionnya, kemudian ada sebenarnya harusnya ada data mentahnya, tetapi ini sudah dihilangkan. Kemudian data reduction, baru coding. Codingnya ini coding yang berdasarkan teori ya, kan ada dasar teori ya. Jadi di sini kelihatan. Ini juga model interview ya, data coding. Macam-macam sih, boleh bermacam-macam asal gampang dibaca begitu. Nah ini juga ini saya ingin menanyakan coba kepada adik-adik. Nomor 1. Apakah Anda berkomunikasi melalui sosial media menggunakan bahasa Inggris? Jawabannya hanya not only English but also bahasa in Javanese. Sudah ya? Next. Nomor 1, ini yang lain. Apakah Anda berkomunikasi melalui sosial media menggunakan bahasa Inggris? Yes, but also bahasa in Javanese. It depends on the setting. Ya. Jadi tadi cuma jawab yes, bahasa in Javanese. Yang ini udah ada tambahan. It depends on the setting. Yang ketiga, apakah Anda berkomunikasi melalui sosial media menggunakan bahasa Inggris? Mostly, I use English in social media, but sometimes I use some Turkish or Arabic words, but it's just a simple words like good morning, thanks, how are you, etc. Mana data yang berkualitas? Apakah DDAM atau MY atau DAW? Mana pilihannya? Ini yang bisa jawab nanti dapat door prize, Bu. Wih. Yang terakhir, Miss. Yang terakhir, Miss. Kenapa terakhir? Harus pakai alasan. Ya, lebih lagi. Lebih detail. Lebih apa? Lebih detail. Lebih detail, oke. Ada lagi? Contohnya, Miss. Contoh penggunaan bahasanya. Ada contohnya, ya lebih detail ya. Sama terus, apa lagi? Lebih apa? Komplek. Lebih komplit. Komplek kan? Ya, lebih komplit. Lebih apa lagi tadi? Lebih berkualitas ya. Lebih berkualitas itu lebih apa ya? Lebih komplit, lebih lengkap, ada contohnya, ada detail, lebih spesifik. Ya, jadi kalau ambil data itu nggak hanya jawabannya yes kayak gitu, Java and Javanese gitu. Jadi tidak ada new insight. Begitu ya Bu Intan?
Jadi bagaimana penelitian itu mendapatkan new insight itu ya karena dari data ya. Oh ternyata kita tuh berkomunikasi di sosial media, it is not only just for communications, tetapi bagaimana how to engage other people with simple words. Kan senang ya kalau misalnya orang apa ya namanya ya, orang Korea misalnya, orang Korea gitu ya, kita misalnya di sosial media gimana Bu Intan, Hamsamida misalnya seperti itu. Ya. Senang nggak? Ini banyak yang jago bahasa Korea, Bu. Itu Mbak Nindi ya, Mbak Nindi ya. Keren ya. Jadi itu apa namanya? Ada sesuatu yang bisa diambil perspektifnya. Ya tergantung perspektif kita. Ya, tapi yang jelas kalau lebih lengkap lebih bagus. Nah, ya lo yang ini narrative inquiry juga, Bintan. Jadi di sini ada research question, kemudian interview question, terus ada jawabannya. Ya, ini udah ada jawabannya. Harusnya di sini ya, di sini. Kemudian thematic analysis, ya lexical code. Kemudian ini ada supporting data. Supporting data itu ya tambahannya misalnya seperti foto, artifacts, terus apa lagi? Apalagi ya, apa itu lagi? Foto. Belajarnya mungkin, Bu. Apalagi? Foto. Kenapa? Tugas-tugasnya. Foto, ya. Tugas-tugas artefak ya karya mahasiswa, karya siswa itu bisa menjadi supporting data. Nah, kalau sudah seperti ini, itu menuliskannya di bab 4 itu tidak terlalu sulit ya. Banyak mahasiswa, kemudian pengalaman saya ya, itu harus diapain gitu. Ya, ini namanya data display. Ya, data display. Biasanya kalau untuk finding itu kita mulai di interview questions, bukan interview question, research question ya, research question. Kemudian nanti setelah itu aspek-aspeknya, kemudian ini datanya. Apakah semua data dimasukkan? Tidak, ini yang mewakili saja. Ya. Baik, terus ini ya, tadi ya, analisis interpretation parameter, jadi menggunakan lexical. Lexical itu ya data mentah itu, ya. Kemudian discursive meaning dihubungkan dengan aspek-aspek, ya, aspek-aspek yang ada di konsep atau teori. Ya. Kemudian setelah itu diinterpretasikan dengan konseptual. Ini tadi kalau disampaikan ya, tadi thematic analysis ini, ya, ini dihubungkan ada sih sebenarnya datanya. Tapi kalau yang data lengkap tidak bisa saya share. Ini hanya contoh-contohnya saja, Bu. Iya betul Ibu. Bu. Etiknya. Tapi saya akan tunjukkan sekilas. Sebentar. Ini data coding ya. Nah, ini coding. Jadi semuanya coding karena partisipannya ada 4, sementara pakai MY ini. Nah, nanti MY ini nanti tinggal ditulis MY 1, MY 2, misalnya seperti itu. Nah, di coding itu sudah mulai ke konsep. Oh, ini artinya nanti ke trilingual. Oh, ini artinya nanti ke broader participant seperti itu. Ini sebenarnya terkait sudah mulai dengan konsep, aspek-aspek di konsep. Ya. Jadi coding itu tidak hanya diberikan nama sama nomor saja, tetapi sudah mulai ke konsep, Bu Intan. Oke. Nanti setelah coding ini, nanti setelah itu ke konsep yang lebih besar. Nah, misalnya nanti dari sini, dari pertanyaan 1, MY, pertanyaan 1, DDAM, partisipannya nanti dijadikan 1. Itu nanti ke konsep. Ya, ada pertanyaan sampai sini, adik-adik? Terus apa lagi ya?
So far so good kayaknya. New insight ini Bu, new insight. Ya, jadi ada pertanyaan interview transkrip ya. Ini transkripnya. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Interview kalau untuk orang Indonesia? Indonesia. Bahasa Indonesia. Mengapa? Supaya mudah dianalisis, mudah dipahami oleh narasumbernya. Supaya Mudah dipahami. Jawabannya banyak. Sesuai konteks. Ya, sesuai konteks. Supaya jawabannya keluar semua. Kalau pakai bahasa Inggris kan mikirnya lama, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, ini data mentah banget ini ya. Ibu Arif, ya, interview. Silakan. Kemarin ada yang Mbak Tari kayaknya kemarin. Itu menginterview, kebetulan bahasa pertama teachernya ini bahasa Jawa. Jadi pakai kromo alus kayaknya. Wah, iya. Sudah benar ya Ibu ya. Tidak harus hanya karena orang Indonesia maka bahasa Indonesia gitu. Karena kalau nyamannya first language-nya bahasa Jawa, nah itu gimana itu? Tergantung sama researchernya, Bu. Researchernya nanti kalau nggak bisa ngomong bahasa itu, Jawa halus, harus ada translatornya lagi. Betul. Berarti karena kalau misalnya, iya, jadi ya memang kalau misalnya, kalau terkait dengan apa itu namanya budaya, lebih bagus ya. Tetapi kalau misalnya yang bahasa, terutama bahasa Inggris ya minimal bahasa Indonesia. Apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang kan susah untuk kromo inggil gitu. Bukan hanya mahasiswa sekarang sih, saya sendiri juga sudah mulai lupa ya apa kromo inggilnya. Wah, itu berat sekali itu. Nah, jadi mungkin nanti interpretasinya nanti akan berbeda lagi. Ya. Menurut saya begitu ya. Baik Ibu. Kalau bisa bahasa Indonesia. Ya, ada pertanyaan mungkin dari adik-adik? Ya. Silakan. Maaf, Miss, mau tanya, kan tadi ada data mentah, data tambahan, baru data reduction. Ya. Nah, apakah di setiap question itu harus ada data tambahannya, atau mungkin kalau dirasa udah cukup, data mentahnya nggak usah ada data tambahan lagi? Ya, ya benar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah cukup ya nggak apa-apa. Namun yang perlu kita lihat lagi, biasanya kalau udah dapat data, itu dibaca berulang-ulang. Ini maksudnya apa ya? Kemudian kira-kira yang dimaksudkan oleh narasumber atau partisipan itu apa? Itu yang menjadi kita jadi bertanya. Jadi seperti apa ya namanya? Reflection gitu. Reflection sebagai peneliti. Kenapa seperti itu? Supaya dapat data optimal, supaya dapat data yang berkualitas itu. Jadi bukan hanya jawaban partisipan saat itu, namun kita juga mendapatkan insight, ya. Insight itu apa ya? Wawasan baru begitu. Jadi datanya itu nggak gitu-gitu aja gitu. Ya bisa dipahami ya, Mbak. Jadi misalnya dapat data gitu ya, udah cukup udah panjang banget gitu. Tapi panjangnya itu biasa banget gitu. Nah, itu sebagai peneliti itu tuh harus apa namanya membaca kembali, mengecek kembali, mencoba untuk mencari data lebih mendalam lagi, begitu. Sehingga nanti pada saat analisa data itu tuh lebih mudah. Udah cukup jelas. Terima kasih, Miss. Ya, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Ibu Arifah, kalau itu yang di interview question kan ini pakai apakah ya Ibu? Nah itu masih menjadi
pertanyaan gitu Bu. Beberapa kami, apakah tidak apa-apa menggunakan apakah atau is atau are you seperti itu di depan untuk menggali data? Menurut saya tidak apa-apa Bu untuk S1 gitu ya, untuk S1 tidak apa-apa. Setelah itu nanti dari jawaban itu nanti akan deep interview ya, depth interview begitu. Nanti bisa di elicit lagi ya Ibu ya. Betul, betul. Itu kan sebagai kalau misalnya protokol interview kan ya itu saja, namun sebenarnya bisa setelah itu semi structured interview gitu. Nggih, Ibu. Nggih. Begitu Bu Intan? Siap, siap Ibu. Saya tadi nyari apa ya? Sebentar. Bu Arifa, ini kalau ada yang display data observasi atau textbook, apakah tidak apa-apa? Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Kemarin saya juga ini menyiapkan yang textbook analysis ini ya. Wah, nah, ini data analisis untuk textbook, Bu. Nah, itu dari indikator. Nah, ini apa namanya? Belum muncul, Ibu. Oh, belum muncul. Sebentar, sebentar. Iya. Tadi mana? Ini. Sudah? Sudah. Sudah ada ya. Jadi ini research question-nya. Does the textbook entitled When English Ring of Bell construe gender representation? Nah, ini tujuannya, kemudian ini indikatornya. Indikator untuk apa, adik-adik? Untuk? Yang tim textbook coba. Oh iya ya, harus textbook ya. Ada tim-timnya. Oh begitu ya. Untuk menentukan instrumennya. Ya, jadi instrumennya apa? Yang mau dipotret itu apa? Kan tidak semua textbook itu harus dijelaskan ya. Bisa jadi hanya instruksinya saja. Kalau yang ini kebetulan gender representatif. Jadi kalau dilihat nanti ada datanya itu kayak gini nih dihitung nih. Nih, ini tema-temanya. Ada female characters 2, male characters 4, seperti itu. Human representation, nih dah data. Kemudian distribution of female and male characters in pictures. Ini dihitung nih. Apakah ini kuantitatif? Tidak. Ya, ini kualitatif. Ya, meskipun isinya angka-angka begitu ya, tapi hanya angka jumlah saja. Lanjut, kemudian distribution of main characters. Nah, tuh. Ternyata Siti itu ada di halaman ini banyak. Dayu ada di halaman ini, seperti itu. Lina ada di sini. Oh, ada banyak perempuannya ya. Nih Edo, Udin, Beni. Ini sampai gini Bu Intan. Ya, Bu. Ya. Terus ini ada ini banyak sekali nama-namanya seperti ini. Terus, nah nih group portrayal contain of female male characters. Jadi yang grup ada laki ada perempuannya. Ada di sini sama di halaman ini. Ini cepat ini Bu Intan. Iya, Bu. 8 semester itu cepat banget itu lulusnya. Oh, total masa studi ya, Ibu ya? Masa studi ya, masa studinya mahasiswa cepat. Cuma 6 bulan ini ngerjain ini. Wah, mantap ini. Ini. Jadi memang per chapter ya ini, Bu ya? Per chapter, ya. Tapi kalau misalnya ini lebih mau mendalam sebenarnya ambil 1 poin saja sebenarnya. Banyak sekali. Kemudian the occurrence of female characters in written form. Ini dicatat semua. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau yang gender representatif yang perempuan saja boleh. Begini, nih ini tentang jobnya.
Occupational roles, male and female. Begitu adik-adik, menarik kan buku ini menarik nih. Ada pertanyaan? Nah, ini termasuk teksnya. Jadi bukan hanya multimodalnya saja, tetapi termasuk teksnya. Jadi teks apakah ini ke female representative atau male representative. Lengkap ya ini Bu ya, jadi tidak hanya visual tapi juga yang non visual data ya masuk semua. Sebenarnya saya kebetulan pembimbing kedua, sebenarnya saya mintanya hanya multimodalnya saja, tapi dosen pembimbing pertama mintanya semuanya. Ya sudah, mahasiswa ya, memenuhi semuanya. Sebenarnya juga kasihan sih. Ya. Begitu Bu Intan, mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Oke. Baik, teman-teman, apakah sudah cukup clear ya? Ini tadi kita dapat beberapa contoh ya, data display seperti itu, yang bisa kita pakai ketika kita melakukan coding dan generating theme seperti itu. Jadi memang untuk coding sesuaikan dengan teorinya ya Ibu ya tadi. Iya, sudah mulai mengarah ke sana. Sudah ke aspek Ibu. Ke aspek, setelah itu baru ke konsep. Jadi setelah coding, kemudian coding itu setelah reduksi ya, reduksi data itu harus itu dulu. Coding mulai ke aspek-aspek, kemudian masuk ke konseptual. Oke. Yeah. Jadi dari apa? Kalau kami nyebutnya komponen itu, jadi aspek. Oh iya. Aspek, komponen, indikator. Ya. Kemudian nanti baru kita bisa generate themes ya setelah coding itu kita lakukan. Baik. Seperti itu kira-kira adik-adik. Mungkin kalau ada yang mau, coba ya tadi, ada yang textbook tadi, satunya Neneng, siapa ya? Kelompoknya Fadila. Mbak Fadila ada? Keluar masuk nih. Oh iya. Kelompoknya siapa ya? Mbak Fauz ya? Fauzia mana Fauzia? Mbak Fauzia. Jadi kalau di UI sudah dikelompokkan ya Bu, misalnya ada yang mau textbook, mau itu gitu atau sebenarnya kalau ini karena mata kuliah Research Instruments and Data Analysis Ibu. Jadi memang terlepas dari mata kuliah tesis proposal writing. Oh, iya. Kayak icip-icipnya ya membuat instrumen, kemudian menganalisis data seperti itu. Iya. Bagus sih. Ya mudah-mudahan ya. Tadi yang dapat door prize ini ada Mudo ya, sama Ulfa. Mudo masih di situ? Masih, Miss. Wah, senang sekali nih. Sama Ulfa. Ulfa mana Mbak Ulfa? Ulfa Turrahmi? Ya, Miss. Ya, wah, ini nanti dapat door prize rahasia ya, door prize-nya ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman semuanya? Mungkin ada pertanyaan, kok ada yang berbeda kemarin waktu membuat instrumen atau menganalisa data begitu, adik-adik? Kalau analisa baru hari ini, Bu, ini. Oh, kuliah belum selesai, Bu Intan? Belum, Ibu. Tinggal minggu ini sama satu pertemuan minggu depan. Tapi kalau kelas ini selesai hari Jumat besok. Oh, iya. Jadi analisa data
harus hati-hati ini. Ya, jadi analisa data itu datanya berkualitas. Dipilihin, Mbak Mas, dipilihin berkualitas atau tidak. Seperti tadi ya, dipilih ya. Bukan hanya jawaban itu aja gitu, tapi mana yang merepresentasikan nanti dari penelitian Anda. Insya Allah Komplit. lengkap ya tadi Bu. Ya, jadi harus komplit, detail, spesifik, terus no logical fallacy, no logical fallacy, no ambiguity, ya, tidak ambigu, ya. Karena kalau ambigu nanti harus cari data lagi. Ya, seperti misalnya, kok ini membingungkan ya datanya ya. Nah, itu harus dicari data sampai benar-benar ini. Makanya data itu tidak perlu banyak-banyak, namun banyak berkualitas itu lebih bagus. Itu yang susah. Tapi sedikit berkualitas kalau untuk S1 itu jauh lebih bagus. Ya. Baik, insya Allah kita sudah dapat gambaran ini tadi Bu, bagaimana cara menganalisis data kualitatif tadi. Yang pertama berarti kita harus mencari yang berkualitas ya, dan itu ditentukan juga dari proses data collection-nya. Betul. Bagaimana kita memilih partisipan, kemudian Betul. kita elicit questions. Yeah. Kemudian tadi ada juga kita harus mencoba untuk mencari mana dari data tersebut yang spesifik gitu ya, yang Betul. lengkap, spesifik. Yang lengkap. Betul. Kalau di mata kuliah ini memang mencobanya baru menginterview 1 orang, Ibu. Oh iya. Dan yang textbook juga masih mencoba di 1 chapter dulu, karena icip-icip gitu. Betul. Nanti kalau kebanyakan nanti susah itu. Iya. Baik. Insya Allah seperti itu. Wah, ini udah ada yang tepuk tangan ini, Bu. Oh. Artinya senang udah selesai atau gimana? Biar ada 2 makna itu. Ini insya Allah kami record ya, jadi nanti adik-adik bisa menyaksikan lagi sambil belajar nanti bagaimana proses analisis data kualitatifnya, begitu. Ya. Dan juga ini Bu, memang analisa data itu tidak terlepas dari penggunaan konsep ya. Kalau konsepnya tidak jelas, pasti akan sulit menganalisa datanya. Itu. Betul. Ya, jadi instrumen, jadi dari pemilihan konsep, kemudian pembuatan instrumen, kemudian analisa data, ini inline begitu. Betul. Yang menjadikan datanya bisa lebih berkualitas nanti ya Ibu ya. Betul Bu Intan. Ya, jadi itu yang mungkin bisa saya bagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, teman-teman, apakah sudah sudah paham? Tanya sudah P. Halo, Miss. Insya Allah. Miss, saya mau tanya. Oke. Alhamdulillah. Miss, ini mau tanya, Miss. Oh, silakan. Ya, boleh, silakan. Jadi gini buat Bu Arifah. Nindi mau minta tolong dijelasin lagi mengenai theoretical relationship, karena Nindi udah baca bukunya Gary Berkhuizen tahun 2014 bagian data analysis. Itu ada theoretical relationship dan Nindi belum terlalu paham mengenai itu. Minta tolong dijelaskan aja Bu. Terima kasih. Sebentar, contohnya ada di mana ya? Saya cari dulu ya. Sebentar. Pakai narrative inquiry ya? Ya, Mbak. Iya, betul. Theoretical relationship. Oh, iya. Itu kembali lagi, Mbak. Kembali lagi ke ini, ke konsep yang dipakai. Judulnya apa, Mbak? Mbak Nindi. Skripsinya? Iya. Bentar.
EFL Pre-Service Teachers Challenges During Teaching Practicum in a Vocational High School, Narrative Study. Apa yang mau dipotret? Konstruknya, Mbak Nindi. Theoreticalnya yang apa yang mau, dari kan teaching practicum kan banyak sekali gitu ya. Apanya yang mau dipotret oleh Mbak Nindi? Apakah apa namanya membuat lesson plan-nya, atau manajemen kelasnya, atau mau